Hari Senin dan Dino Somo itu berbeda sesungguhnya. Kalau hari Senin kita berbicara tentang hari. Swastiastu, Semeton Gamo Bali, Titiang Gus Arya, admin dari pendamping Gamo Bali. Swastiastu Pak Mangku. Swastiastu. Oke, yang ada beberapa pertanyaan dari postingan kemarin tentang Pasek Wetu. Melanjutkan dia mewakili pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Sebenarnya apa sih nih ke Pasek Wetu, Pak Mangku? Oke. Om Swastiastu, beli bagus Arya. Swastiastu. Niki berbicara Pasek Wetu dalam konteks sastra, berarti kita berbicara tentang aksara. Berbicara aksara berarti kita berbicara tentang manusia, buta, dewa. Artinya perspektifnya pasti itu. Artinya aksara itu tidak hanya berbicara tentang tastra, tapi aplikasi aksara itu ada di dewa, manusia, dan buta. Nah, artinya berbicara Pasek Wetu, jelas kita berbicara tentang Pasek Wetu dari kelahiran dan kematian, dalam tanda kutip, dalam bahasa kematian jadi kan Serem artinya gini, ngomong pati urip gitulah bahasa ininya, gampangnya dalam bahasa sastranya seperti itu. Berarti tentang pati urip dewa, pati urip manusia, dan pati urip buta. Jadi konteksnya di situ. Nah, sekarang pertanyaan yang nih, kita berbicara tentang Pasek Wetu, berarti kita berbicara pati urip, berarti kita berbicara manusia niki napi dewa napi buta. Kan niki dumun. Artinya Pasek Wetu itu kita berbicara tentang aksara sesungguhnya. Sekarang konteks aksara dalam ajaran Gamo Bali itu pasti kita berbicara tentang aplikasi. Artinya lekat aksara itu, lekat dewa apa lekat manusia apa lekat buta nih. Di situ dulu kita batasi dulu. Nah, Pasek Wetu dalam sebuah keilmuan berarti kita berbicara tentang aksara dalam perspektif keilmuan. Entah dia berbicara tentang linggih aksara, artinya yang kita waris sekarang ada yang berupa pengewa, penengan, kediatmikan, dan seterusnya. Dalam kita tidak membahas tentang itu. Tapi kalau perspektif kita hari ini yang mana? Kita berbicara manusia kah? Kita berbicara dewa kah? Kita berbicara buta lah dalam terminologi atau dalam batasan aksaranya. Itu dulu. Berarti Pasek Wetu itu bisa dibagi tiga nih Ki. Dewanya kah, manusianya kah, budanya kah. Nah, yang berkaitan dengan kan kebetulan Niki ada beberapa dan lumayan lah orang yang datang ke pondok Niki. Dari yang mewakili pertanyaan berikutnya Niko, banyak yang datang itu menyatakan perihalnya tentang otonan. Oh, berarti kita berbicara manusia nih. Bicara manusianya yang diantaranya salah dalam menentukan tegak oton. Kenapa ini kan kembali kita dulu memahami dulu. Kalau kita berbicara tentang Pasek Wetu, berarti kita berbicara tentang kelahiran. Arti kita ngomong kelahiran, kita ngomongin pati urip, artinya urip lahir dan pati tentang ini. Jadi yen ngomongin dewa nih pasti disebut dengan medal, sehingga aplikasinya yang tercipta adalah pewedalan. Yen ngomong manusia nih wetu, sehingga Pasek Wetu muncul di situ. Saya kira kita berbicara tentang pewetonan. Artinya sekarang kalau kita sudah masuk ke spesifik sekarang ke manusia, berarti pewetonan kita Pasek Wetu dari aksara yang ada di dalam buana alif. Jadi sebuah proses kelahiran aksara yang kita sebut dengan
metu atau pada saat kelahiran. Perspektif kelahiran aksara di Bali, aksara manusia, kan berarti kita berbicara tentang dino. Kan itu dulu. Nah, sekarang berbicara tentang dino berarti berbicara tentang Saptawara, Pancawara, Saptawara, Pancawara, dan Wuku. Itu menjadi dasar sebuah tonggak dari sebuah kelahiran manusianya. Nah, salah kelahiran ini akan berimplikasi daripada kalanya, sehingga karena gini, realitasnya sekarang lahir di dino somo berbeda sekali tatkala kita berbicara tentang lahir di hari Senin gitu. Nanti yang menentukan itu Kan kita berbicara tentang dino dan hari ini. sebagai wong Bali yang menentukan kelahiran hari, jam atau gimana, tapi cirinya biar hari Senin itu karena banyak yang datang meriki ini kan salah ngambil tegak pewetuan gitu. Ya. Hari Senin dan dino somo ini kan berbeda sesungguhnya. Kalau hari Senin kita berbicara tentang hari, satu hari 24 jam, di mana tonggaknya adalah jam 00, 1 dan seterusnya. 1, 2, 3 sampai malam, sehingga kita temu dengan malam jam 00, artinya jam lewat 1 detik ini sudah harinya berbeda, ya kan? Sehingga itu kan masih malam nih. Begitu ketemu siang, akhirnya kembali ke malam, jadi malam, siang, malam itu hari itu. Tapi kalau ngomong dino kan ngomong lemah aja petang kan gitu. Sehingga tak kala kita ngomongin dino niki kita mulai leng di das lemah nih. Sampai sandi kaon, bukan sandi kalo. Sandi kalo dan sandi kaon gitu. Das lemah, berarti kan belum lemah nih. Sandi kalau kan belum malam nih, karena belum kaon sandinya nih. Oh itu sebagai oke. Nah, itu jadi kata kuncinya kalau kita ngomongin dino, karena yang mempengaruhi dino itu adalah Rah Surya dan Rah Chandra. Artinya ada matahari dan ada bulan, artinya lemah dan petang gitu. Jelas, clear. Sehingga pertemuan dino itu pasti kita berbicara lemah dan petang. Di antara pertemuan itu ada sandi di situ. Berarti agar mudah nanti dipahami, das lemah itu bisa dikatakan masih malam. Das lemah kan kalau das ulung nih, kalau ulung nih. Berarti belum matahari surya nih kan belum terbit gitu nih. Akan mau terbit pergantian nih. Iya. Itu berarti kalau misalnya lahirnya di Senin, dinonya berarti kalau sebelum matahari terbit itu masih dikatakan Senin. Bukan Senin. Gini beda kan. Kita biasakan diri dulu menggunakan terminologi leluhur kita. Tak kala kita berbicara peweton gitu, berarti kita memainkan Pancawara dan Saptawara. Ngomongin arti di situ Saptawara kan ada dino di situ. Pancawara kan tak kala kita ngomongin paing pohon wage keliwon dan redite semua anggaro dan sampai Samisaro. Ada wuku di situ yang kan memberikan. Karena ini kita berbicara sifat dari sebuah buto atau kalau yang berbicara di setiap dino itu. Karena kita berbicara ngomongin dino pasti ngomong buto dan ada kalanya dan juga ada dauhnya yang akan mempengaruhi semua kelahiran. Dan itulah yang akan mempengaruhi dari sebuah perhitungan aksara. Samkhya-nya akan muncul di sana. Berarti tidak bisa sebagai wong Bali itu dasar menentukan dino itu menggunakan waktu atau jam Pak Mangku ya? Tidak bisa ya? Dauh. Pakai dauh dia. Katakan contohnya misalnya dia yang lahir di Buddha Wage. Jamnya di sana anggap udah 5:30.
pagi, tapi mataharinya Suryo ini belum muncul nih. Masih di Buddha Wage lagi, tapi sudah berubah dia. Tapi ada perspektif nak kuno-kuno untuk mengukur lemah itu dia biasanya dijadikan pes bolong tung no kenata. Ngenah sing bohong kenen gitu. Manusia ngenah berarti nu das lemah. Yen bo ya lemah pasti kalau ngenah jelas tuh ya. Itu anggapan patok ya nak kuno. Nggih. Sekarang ini kan terjadi perdebatan antara jam. Jadi kan tergantung dari wilayah itu. Kalau di daerah pesisir dia mungkin akan kelihatan lebih awal. Mungkin di daerah dalam yang tak kalah dijadikan patokan jam pasti terjadi perdebatan. Tapi apapun itu semua pakailah patokan gugon tuon kita dulu. Ya ini das lemah. Kita sudah tidak lagi karena sudah tidak membiasakan lagi pakai dauh, pakai sebuah terminologi kuno untuk mengukur itu sehingga keyakinan kita mengalami degradasi sehingga tak kalah diperdebatkan dengan jam gitu. Enggak das lemah mengukurnya apa sebagai parameternya itu kan kembali kepada keputusan dari ulu kita atau kalau memang di rumah nak odah kita pengisir kita udah kan sepatah petite siku-siku untuk memutuskan hal-hal yang masih ambigu itu gitu. Nah, bagaimana selanjutnya ketika masyarakat atau orang-orang lah tanda kutip oknum lah bukan oknum ya apa ya yang salah tegak pewetuan berangsur melakukan otonan yang belum di apa namanya kalau udah diulang nih kok maksudnya kan niki salah nih bakadong liwat bakadong liwat motor boleh umpama secara gini. Umum dampaknya apa nih Pak? Oh jelas banyak karena kan artinya realitas kelahiran di Dino Somo gitu. Tak kala dia menggunakan jam gitu, kan pasti dia akan ngambil hari Selasa. Umpama yo lewat jam 12 peteng atau sampai dia subuh gitu sebelum kan nak Dino Somo. Tapi tak kala dia sudah mengambil waktu itu Selasa, kan memelenang kene. Butaan nih. Kalau nih melenan butaan nih melenan apa nih melenan. Sehingga dalam konteks aksaronya kan besing ini. Saya nyambung nih manusia nih lekat di Somo gitu. Perhitungan kala nih dia di Selasa nih kan seng-met. Nah inilah yang akhirnya mengalami ketidaksesuaian antara realitas itu. Upaya yang bisa sehingga dewane pun juga akan ambigu tadi kan dewane di benah ngelang Somo ini dewane apa jemaah Selasa kan realitasnya dia lekat di Somo nih. Tapi jemaah di Selasa kan ini yang mempengaruhi sehingga dewane ngajak buta nih sing met ngajak manusia nih kan di sinilah sesungguhnya kadang aksara itu selalu ingat aksara itu dalam perspektif ritus pun kita akan lihat baik itu lekadang dewa gitu yang berupa pewedalan itu kan pasti dalam ritus itu ada keluhur ada ke tatab ada ke ayah ke tatab dan juga ada caru atau segan yang akan selalu konteks karena itu aplikasi harus dibuatkan ritusnya spirit dari aksara itu manusia buta dewanya kan begitu. Demikian juga di manusianya selalu dibuatkan ritusnya itu yang ada kelur jadi ke tatap ke manusiaan juga ke kebutaan kan begitu. Jadi ini yang sesungguhnya terjadi sebuah
insinkronisiti gitu. Artinya tidak koheren gitu antara manusia Buddha, karena aksara itu harus melekat, itu harus nyambung dalam berselaras antara manusia Buddha Dewa ini, dia harus lekat metu yang bersamaan sehingga menghasilkan keharmonisan itu. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan agar sesuai niki pasuk waktunya niki? Oh ya, dia kan kembali kan ke dino yang dirikan. Hal yang sudah salah, artinya apa aja langsung gaen itu kan enggak seperti itu. Nah, itu udah prosesnya kenapa Bang Mangku? Ya pertama kan harus tuan. Nuwadoton malenge. Nuwadutan. Artinya dimatikan. Artinya kan payasan aksara yang sudah diproses mulai itu sehingga lekadan ulang. Lekadan. Bahasanya kan bahasa ritusnya kan kita tuan dulu. Baru kita lahirkan kembali. Apabila tidak di apa namanya nuwadoton malih gitu. Ya karena dia sudah mengalami sebuah proses berlanjut sehingga ini kan tetap dia akan diakui dan hidup, tapi tidak nyambung tadi antara dewa, manusia dan Buddha ini sing nyambung. Ini bisa dikatakan salah satu faktor kehancurannya wong Bali ya. Salah satu. Salah mengambil pasuk waktunya atau iya, menentukan tegak kelahirannya nggih. Iya kan mindset kita tentang pasuk waktu kan kita berbicara di tataran sastra, artinya belajar tentang aksara pasuk mulih nih ling ini kan hanya sebatas itu. Tapi ke dalam konteks aplikasi kan banyak yang kita tahu. Bagian kelahiran dari manusia Buddha Dewa itu kan ngomong pasuk waktu. Waktu itu kan lahir. Ngomong lahir ngomong dan urip. Ngomong urip pasti kan ngomongin pati urip. Cuma tentang perjalanan aksara sih. Berarti cuma bisa perjalanan dikatakan harus dituan ulang bagi yang salah menentukan. Tapi banyak orang sekarang memahami, yang salah dibuatkan atau dibenahi dengan proses ritus-ritus sekarang kan dia tidak mau komen tentang itu. Tapi esensinya kita harus tuan itu. Kita harus tuan. Intinya seperti itu. Sehingga baru kita akan lahirkan aksara sesuai dengan di mana dia dilahirkan. Gitu. Tapi untuk sebuah proses-proses ini kan kita harus paham tentang aksara. Aksara itu apa? Bukan hanya dalam tanda kutip ya, hanya diselesaikan dengan upacara aja. Tidak terbatas sebatas itu saja. Artinya, upacara dibuatkan bandan gaya nang benah ngotot ke pragat gitu. Tidak semudah artinya pragat bandan gitu nggih. Sesungguhnya hal-hal seperti ini, ngomong aksara, kita harus mulai orang yang expert aksara.